Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek miniatur kami, yaitu tentang interaksi elektromagnetik dalam motor DC 5 volt. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri yaitu Aas Muhammad Kicir, yang kedua ada Agung Saputra, yang ketiga ada Ihsan Maulana, yang keempat ada Umar, yang kelima ada Tifatul, yang keenam ada Suci, dan yang terakhir ada Aulia. Baik, langsung saja kita ke materinya. Saya berikan ke pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan singkat tentang motor DC 5 volt dan bagaimana prinsip interaksi elektromagnetik digunakan dalam operasinya. Nah, motor DC ini adalah motor yang menggunakan arus searah atau DC dan biasanya dioperasikan dengan tegangan 5 volt dan prinsipnya interaksi elektromagnetik digunakan dalam operasinya dengan menggunakan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kawat dan medan magnet lainnya. Ini juga menciptakan gaya pada kawat yang menghasilkan gerakan putar pada poros motor. Ini adalah prinsip dasar pada motor DC. Itulah pengenalan singkat tentang motor DC 5 volt. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Oke, baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang prinsip dasar interaksi elektromagnetik. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa dalam motor DC ini itu memiliki beberapa hukum yang berlaku. Oke, pertama itu medan magnet. Nah, penjelasan tentang medan magnet, yaitu medan magnet terbentuk dan berperan dalam interaksi elektromagnetik. Nah, yang kedua ada arus listrik. Arus listrik mengalir melalui konduktor sehingga menghasilkan medan magnet. Nah, yang ketiga itu adalah gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini adalah gaya yang timbul akibat interaksi antara medan magnet dan arus listrik yang menjadi prinsip dasar kerja motor DC itu sendiri. Nah, berikutnya ada hukum Faraday. Hukum Faraday ini menjelaskan tentang induksi elektromagnetik, di mana perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Nah, itulah materi yang saya bawakan. Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang komponen utama motor DC 5V. Yang pertama, rotor. Rotor bagian yang berputar pada motor DC. Rotor biasanya terdiri dari inti besi yang diliti-liti dengan kawat tembaga atau logam lainnya. Ketika arus mengalir melalui kawat pada rotor, medan magnet terbentuk yang berinteraksi dengan medan magnet stator untuk menghasilkan gerakan rotasi. Kedua, stator. Stator bagian yang diam pada motor DC. Stator terdiri dari kumparan-kumparan kawat yang dililitkan di sekitar inti besi. Ketika arus mengalir melalui kumparan-kumparan pada stator, medan magnet tetap terbentuk yang berinteraksi dengan rotor untuk menghasilkan gerakan rotasi. Ketiga, komutator. Komponen yang berfungsi sebagai penghubung antara rotor dan sumber listrik eksternal. Komutator terdiri dari segmen logam yang terisolasi atau sama lain. Saat rotor berputar, komutator memastikan arus listrik mengalir ke kumparan rotor dengan arah yang tepat. Sekian materi yang saya jelaskan. Baik, saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi analisis teori interaksi elektromagnetik. Yang pertama ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul ketika suatu benda bergerak melalui medan magnet. Saat motor berputar di dalam medan magnet, akan timbul arus induksi pada rotor akibat perubahan fluks magnet yang memotong konduktor pada motor.
Yang kedua, ada putaran rotor. Putaran rotor adalah fenomena yang terjadi ketika suatu rotor berputar dalam medan magnet. Rotor dapat berupa kumparan listrik yang berputar dalam medan magnet, menghasilkan arus listrik induksi. Putaran rotor digunakan dalam berbagai aplikasi seperti motor listrik dan generator listrik untuk menghasilkan energi mekanis atau listrik. Contohnya, motor DC 5 volt dapat digunakan untuk menggerakkan roda pada robot, menggerakkan akuator pada sistem kontrol, atau menggerakkan komponen pada kendaraan. Yang ketiga ada torsi efektif. Torsi efektif adalah gaya yang menghasilkan putaran rotor. Baik, sekian materi dari saya. Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan memberikan penjelasan materi mengenai aplikasi interaksi elektromagnetik dalam motor DC 5 volt. Aplikasi interaksi elektromagnetik dalam motor DC 5 volt terjadi dalam beberapa sistem, termasuk robotika, penggerak kipas, dan kendaraan listrik. Saya akan memberikan penjelasan singkat tentang aplikasi interaksi elektromagnetik dalam masing-masing sistemnya. Yang pertama, ada robotika. Dalam robotika, interaksi elektromagnetik digunakan untuk menggerakkan bagian-bagian robot yang memerlukan kontrol yang akurat dan cepat. Misalnya, dalam sistem manipulator, robot elektromagnetik digunakan untuk menggerakkan lengan robot yang memerlukan kontrol yang akurat dan cepat untuk melakukan tugas seperti mengangkat benda atau melakukan operasi lainnya. Yang kedua, ada penggerak kipas. Penggerak kipas, seperti ventilator atau kipas angin, menggunakan interaksi elektromagnetik untuk menggerakkan kipas yang memerlukan kontrol arah dan kecepatan. Dalam sistem ini, elektromagnetik digunakan untuk menggerakkan motor listrik yang menghasilkan putaran kipas. Yang ketiga ada kendaraan listrik. Kendaraan listrik seperti mobil listrik atau motor listrik menggunakan interaksi elektromagnetik untuk menggerakkan motor listrik yang menghasilkan gerakan kendaraan. Dalam sistem ini, elektromagnetik digunakan untuk menggerakkan motor listrik yang memerlukan kontrol kecepatan dan arah. Sekian materi yang bisa saya bawakan, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi adalah metode pengajaran yang digunakan untuk menampilkan interaksi antara magnet dan kumparan listrik. Yang pertama itu rangkaian. Demonstrasi praktik interaksi elektromagnetik biasanya dilakukan dengan menggunakan rangkaian yang terdiri dari magnet, kumparan listrik, dan sumber listrik. Magnet digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang dapat mempengaruhi gumparan listrik. Gumparan listrik pada pasangan dapat menghasilkan arus listrik yang dipengaruhi oleh medan magnet. Sumber listrik digunakan untuk memberikan energi listrik ke kumparan. Kedua, aplikasi gaya. Demokrasi praktik interaksi elektromagnetik juga menunjukkan aplikasi gaya yang timbul dari interaksi antara magnet dan kumparan. Gaya listrik ini dapat berupa gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak, tergantung pada arah medan magnet dan arah arus listrik. Ketiga, observasi. Dalam praktik interaksi elektromagnetik, observasi sangat penting untuk memahami bagaimana interaksi antara magnet dan kumparan listrik berlangsung. Pengamanan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti multimeter untuk mengukur arus listrik, ampermeter untuk mengukur intensitas arus, dan voltmeter untuk mengukur tegangan. Oke, setelah kita memahami prinsip dan teori-teori dasar motor DC yang telah dijelaskan pada saat presentasi tadi, mari kita melakukan pembuktian terhadap rangkaian ini pada kali ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu satu persatu komponennya. Yang pertama ada baterai. Baterai ini berfungsi sebagai sumber tegangan atau sumber arus. Yang kedua, di sini ada saklar. Saklar ini berfungsi untuk pemutus
dan penyambung arus. Nah, dan yang terakhir ini ada dua motor DC 5 volt. Nah, langsung saja kita coba jalankan rangkaiannya. Oke. Nah, adapun beberapa proses sehingga motor tadi bisa berputar. Nah, proses yang pertama, ketika arus listrik dialirkan melalui gulungan kawat dalam motor DC 5 volt, medan magnet diciptakan di sekitar kawat tersebut sesuai dengan hukum Ampere. Proses yang kedua, medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik tersebut berinteraksi dengan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet tetap di dalam motor. Nah, jadi di dalam motor DC ini memiliki medan magnet yang tetap. Ada medan magnet yang terpasang secara permanen di dalam motor DC ini. Proses selanjutnya itu interaksi antara kedua medan magnet. Medan magnet ini menyebabkan rotor motor yang merupakan bagian yang dapat berputar dari motor untuk bergerak. Ini adalah contoh dari prinsip elektromagnetik yang dikenal sebagai hukum Lorentz, gaya Lorentz yang dijelaskan pada saat presentasi tadi. Nah, proses yang terakhir yaitu perubahan arah aliran arus listrik akan menyebabkan perubahan arah gerak rotor motor, memungkinkan kontrol arah putaran motor dengan mengubah arah arus listrik. Nah, jadi motor DC ini tidak cuman bisa berputar satu arah, dia juga bisa berputar arah sebaliknya sesuai dengan arus yang mengalir pada dua kutub yang terdapat pada motor DC ini. Nah, dalam rangkaian kami juga itu ada pengaplikasiannya di bidang otomasi, yaitu conveyor. Demikianlah presentasi dari praktik miniatur motor DC kami. Baik, sebagai kesimpulan dari materi yang kami bawakan, interaksi elektromagnetik merupakan prinsip dasar yang mendasari kerja motor DC 5 volt, dan interaksi elektromagnetik dalam motor DC 5 volt memainkan peran krusial dalam menghasilkan gerakan. Dengan arus listrik yang menghasilkan medan magnet, motor mampu mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanis yang bermanfaat. Dan untuk pengaplikasiannya, motor DC 5 volt memiliki aplikasi luas dalam berbagai perangkat elektronik dan otomasi. Demikian kesimpulan dan pengaplikasian motor DC 5 volt. Kami berharap informasi ini bermanfaat bagi pengembang teknologi dan aplikasi motor listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian materi presentasi selesai dan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Jadi itulah tadi presentasi kami mengenai interaksi elektromagnetik dalam motor DC 5 volt. Kami berharap penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana motor DC bekerja melalui prinsip-prinsip elektromagnetik. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mito.